Ya, artis sekaligus musisi Melanie Subono ini memang sepertinya tidak bisa tinggal diam ya dengan kondisi merebaknya virus corona di Indonesia saat ini. Melalui akun Instagram miliknya yang mengajak masyarakat untuk berdonasi dan juga berbagi masker kepada mereka yang kurang mampu. Nah, kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Mbak Melanie Subono pagi ini. Good morning, Mbak Mel. Good morning. Good morning, mudah-mudahan selalu sehat. Dan ini juga mungkin boleh ceritakan ya, berbagi inspirasi juga nih. Awal mula seperti apa sih idenya berbagi masker ini? Sebetulnya Rumah Harapan itu kan gerakan gue yang udah ada hampir 12 tahun ya. Dan setiap kejadian kita berusaha ngomong, hey, membantu itu nggak usah besar. Apa yang bisa lo lakukan untuk sekitar lo? Nah, ini juga kita mempraktekkan hal yang sama sih pada dasarnya. Sebenarnya ini adalah satu penyakit yang obatnya belum ada, vaksinnya belum ada. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dan menjaga diri. Sebetulnya kan itu. Nah, kita mau bicara banyak penanggulangan sulit karena orang perlu makan. Kalau gue ngomong level bawah yang benar-benar real aja ya, mereka perlu makan. Oke, karena lo perlu kerja, yuk minimal kita cegah deh. Tapi kita terbiasa berhubungan dengan orang yang bahkan tidak punya uang untuk beli beras sehari-hari. Jadi minimal, oke, ini masker buat lo, ini vitamin, ini madu, ini sanitizer, ini sabun. Semoga minimal apa yang kita kasih bisa mencegah lo terkena penyakit sehingga kita juga tidak makin menyusahkan tenaga medis, alat tes kita yang kayaknya berlaku cuma buat orang punya uang, yang kayak gitu-gitu. Jadi minimal mereka yang ada di ranah bawah bisa juga menjaga dirinya. Oke. Dan reaksi warga yang kurang mampu ini ketika Mbak Mel dan bersama rekan-rekan Rumah Harapan membagikan masker dan sarung tangan ini, mereka tanggapannya seperti apa, Mbak? Kaget atau bagaimana? Ada yang senang banget, ada yang sampai nangis hari ke berapa ya, kalau nggak salah hari ke-3. Jadi kita fokusnya itu, jadi kita tiap hari tuh bagi-bagi fokus. Kalau nggak salah hari ke-3 itu pemulung, tapi yang benar-benar sepuh, yang nggak punya rumah. Jadi ada orang umur 70, 80 nggak punya rumah, tidur ya di gerobak sampahnya yang kayak begitu-gitu. Ada sih yang benar-benar sampai nangis. Oh, kita kasih beras juga, jadi mereka nangis, mereka seneng. Ada juga yang di tengah keributan kita yang udah besar ini yang nggak tahu corona tuh apa, karena mereka emang nggak punya TV, mereka nggak punya apa-apa gitu. Jadi macam-macam saya reaksinya, tapi belum ketemu reaksi negatif sama sekali sih. Oke. Ya, Mbak Mel, ini kalau saat mengumpulkan hand sanitizer dan juga masker kan ini kadang-kadang suka langka ya ditemukannya. Ini ada kesulitan nggak, Mbak? Enggak sih, karena Rumah Harapan itu sudah bergerak 12 tahun. Dan gue tuh menerima barang, menerima apapun sepanjang tahun, 365 hari. Contoh, misalnya Good Morning punya, Mel, aku punya sofa nggak kepake nih, kasih ke aku. Aku akan jual atau aku jadikan itu barang apa yang kita selama 12 tahun tuh udah tahu yang perlu kita stok tuh apa. Masker, vitamin, keperluan bayi, apa gitu segala macam. Jadi puji Tuhan banget, karena kemarin kita juga biasa gerak di pembakaran hutan yang tahunan itu, kita masih punya stok masker atau tahu kemana mencari supplier-supplier masker. Oke. Nah, kemudian siapa saja yang digandeng dalam program berbagi masker ini, Mbak? Semua orang atau sudah ada donatur-donatur tetap tertentu yang sudah memang senantiasa membantu Rumah Harapan ini? Beberapa kawan seniman yang biasa aku ketok, tapi mereka nggak mau disebut namanya, itu membantu. Aku memfokuskan mencari kawan-kawan seniman yang punya kontrak dengan brand, terutama brand-brand kesehatan. Oke, dulu nggak usah ngasih duit. Kayak kemarin ada salah seorang artis yang juga dokter yang punya berkontrak dengan salah satu minuman kesehatan. Dia aku ketok, gue minta dong minuman kesehatan loh, bukan duit. Kasih untuk aku bagi yang kayak gitu-gitu. Sisanya benar-benar orang-orang yang jalan relawan itu segala macam, dari fanbase aja, dari fans, dari kawan, dari apapun itu yang aku benar-benar nggak kenal, tapi mereka terbiasa untuk langsung, oke Mbak Mel, yang kali ini kita bisa bergerak di kota mana, kita kumpul di mana, mereka terbiasa untuk lakuin itu. Dan untuk pembagian masker dan hand sanitizer ini juga sekarang masih di area Jakarta dan sekitarnya ya, Mbak Mel? Boleh diceritakan mengenai hal itu? Hari ini kita yang di Jakarta berhenti dulu karena anak-anak 5 hari ini nggak berhenti, mereka hujan apa segala macam. Hari ini kita akan fokusin beberapa yang di luar kota yang urgent. Jadi kita akan memilih orang yang benar-benar areanya tinggi, dia memang sepuh, dia punya riwayat sesak napas atau sakit paru, dan ibu-ibu hamil. Oke. Jadi kita akan fokus, ada beberapa yang sudah kita cek benar, sembari kita restock barang nih, menghitung berapa barang yang kita punya, anak-anak istirahat, kita pos. Ini hari ini khusus luar kota. Besok baru kita jalan lagi. Oke.
Mbak Mel, terkait dengan sejumlah program yang sudah dilakukan oleh Rumah Harapan terkait dengan virus corona ini, sejauh ini tanggapan Mbak Mel sendiri terhadap penanganan corona di Indonesia ini seperti apa sih Mbak sebenarnya? Lamban. Kalau bisa lihat IG story gue kemarin, seharian gue menceritakan bagaimana gue dilempar dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Gue sendiri orang dengan gue ODP plus malah, karena belum ada status PDP untuk dokter ngasih kertas. Gue ada di 2 daerah terpapar tertinggi beberapa jam sebelum lockdown selama seminggu di Saudi dan di Spanyol. Dan gue pulang dalam kondisi waktu itu batuk, apa segala macam. Seminggu ini gue diare, pusing segala. Di bandara tidak ada pemeriksaan, cuma dikasih kartu. Gue sampai baper, ngisi kartu diri, pulang-pulang diri, gitu, lapor diri. Terus hari weekend kemarin gue coba periksa, tapi terus nggak bisa baca hasil karena dokternya libur. I mean like, saya tahu kerja dokter itu pasti lelah, but this is udah masuk tanggap darurat kan. Seharusnya kan itu tidak ada gitu. Dan masyarakat juga sama dableknya sama pemerintah. Kalian tidak mau lockdown, tapi terlepas dari orang yang kerja. Pada saat kalian dibilang harus stay di rumah, kalian juga nggak nurut gitu. Sementara ini the only way adalah kalian stay di rumah. Jangan sedih, maksudnya jangan salah paham, baca, belajar, pelajari. Tidak hanya orang yang positif, tapi carrier itu pembawa virus itu bisa aja dites negatif, tapi kita jalan membawa virusnya. Jadi learn. The only way kalau lo emang nggak perlu banget, stay home, susah amat sih gitu. Bukan nggak paham yang kerja ya, yang kerja oke gitu. But yang nggak perlu pada saat lo dikasih libur, bukannya pelesiran. Gitu. Jadi stay home. Dan saya berharap pemerintah bisa memfokuskan kayak swab atau tes yang cuman sedikit itu dikasih ke orang yang benar-benar perlu. Jangan artis atau pejabat yang iseng-iseng doang pengen cek terus habis itu tag, gue dong sehat gitu. Alat itu terbatas. Fokuskan ke yang benar-benar butuh dulu. Baik, itu dia himbauan dari Mbak Melanie Subono ya untuk kita juga warga masyarakat di Indonesia untuk melawan virus corona tentunya. Terima kasih banyak Mbak Melanie Subono atas waktunya untuk CNN Indonesia Good Morning. Mudah-mudahan sehat selalu. Cepat sembuh ya Mbak Mel ya. Tetap terus berbagi inspirasi, berbuat kebaikan pada orang-orang yang memang membutuhkan Mbak Mel ya. Tetap semangat.